La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum, hai sahabat literasi, bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, namaku Aska Hafizah Ramadhania. Kali ini aku akan mengajak sahabat literasi untuk mengenal idola kita lebih dekat lagi. Idola kita ini yang paling jago kalau ditanya soal kesabaran, apalagi kelemah lembutannya. Jangan diragukan lagi. Karena kesabaran dan kelemah lembutannya, beliau sampai masuk ke dalam jajaran Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Wah, sahabat literasi pasti tahu siapa nih. Yap, Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh kesabaran dan kelemah lembutannya Nabi Muhammad adalah saat beliau berdakwah ke Thaif. Sahabat literasi penasaran? Markitkan, mari kita dengarkan. Pada bulan Syawal tahun 10 kenabian, tak lama setelah Khadijah dan Abu Thalib wafat, keadaan kaum muslimin di Mekah sangat mengenaskan. Siksaan yang diberikan kaum kafir Quraisy semakin kejam dan menjadi-jadi. Hal ini dikarenakan Abu Thalib, paman Rasulullah yang semasa hidupnya selalu melindungi dan menjaga Rasulullah dari teror kaum kafir Quraisy telah wafat. Karena dua kejadian ini, Rasulullah itu sangat sedih. Namun Rasulullah bangkit dan mencari cara agar Rasulullah dapat menyelamatkan umatnya. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Thaif. Beliau hijrah ke Thaif untuk mencari bantuan dan menyebarkan agama Islam. Ngomong-ngomong tentang Thaif, sahabat literasi tahu nggak Thaif itu di mana? Thaif itu terletak 100 km ke arah tenggara di Saudi Arabia. Thaif ini bentuknya merupakan dataran tinggi. Nah, dapat diketahui juga nih teman-teman, Thaif merupakan daerah penghasil bahan pangan terpenting di Saudi Arabia. Nah, jadi masuk akal ya kenapa Rasulullah ingin meminta bantuan ke Thaif, karena Thaif merupakan daerah penghasil bahan pangan. Rasulullah memulai perjalanannya pada akhir bulan Mei dan sampai pada awal bulan Juni. Beliau berjalan kaki ditemani oleh seorang budak yang bernama Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah adalah satu-satunya manusia yang menemani beliau saat hijrah ke Thaif. Nah, sepanjang perjalanan, jika Rasulullah bertemu dengan suatu kabilah, maka beliau akan menyerukan tentang ajaran tauhid dan mengajak para kabilah itu untuk beriman kepada Allah. Tapi hasilnya tak ada satupun kabilah yang mau menerima dan mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad. Sedih sekali ya. Tapi Rasulullah tidak menyerah. Beliau bangkit dan tetap melanjutkan perjalanannya. Setelah melalui perjalanan yang panjang sekali, beliau dan Zaid tiba di Thaif. Hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menemui para pemuka dari Bani Saqif. Beliau duduk bersama mereka dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Apa yang Rasulullah dapatkan? Ya, hinaan dan cacian. Salah satu pembesar di pertemuan itu berkata, "Demi Allah, aku tidak sudi berbicara denganmu. Dan jika kau benar-benar seorang Rasul, tentu lebih berbahaya. Jika aku harus menyanggah perkataanmu, dan jika kau berbuat kedustaan kepada Allah, maka aku tidak layak berbicara denganmu." Rasulullah hanya menanggapi dengan tersenyum. Rasulullah berada di tengah penduduk Thaif selama 10 hari. Selama di sana, beliau selalu menyerukan ajaran tauhid dan mengajak para penduduk Thaif untuk beriman kepada Allah. Beliau menemui para pemuka masyarakat Thaif dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Dan lagi-lagi hanya hinaan yang beliau dapatkan. Hingga puncaknya masyarakat Thaif berkata, "Usir dia dari negeri kita."
dan kerahkan semua rakyat untuk memberdayainya. Menurut sahabat literasi, jahat enggak? Jahat enggak? Jahatlah, masa enggak? Bahkan ketika Rasulullah ini pergi dari Taif, masyarakat Taif yang non-akhlak itu menyuruh para budak mereka untuk mengikuti Rasulullah sambil mencaci, menghina, dan melempari Rasulullah dengan batu. Darah segar mengalir dari tumit beliau. Luka di kepala dan badan kekar Zaid pun sudah tak terhitung lagi. Zaidlah satu-satunya manusia yang menjadi tameng beliau saat itu. Sepanjang 3 mil perjalanan, mereka terus melakukan hal itu tanpa adanya empati. Rasulullah menghampiri sebatang pohon anggur dan berteduh di bawahnya. Beliau keluhkan semua kepada Allah. Beliau berdoa, "Ya Allah, kepada Engkaulah aku adukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan para manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rohim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, sungguh aku tidak peduli, sebab sungguh lapang nikmat yang Kau berikan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajahmu yang menyinari kegelapan, dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat dari kemurkaanmu. Ya Allah, aku keluhkan semua halku kepadamu, sehingga Engkau ridho kepadaku, dan tiada daya usaha tanpa kehendakmu." Tiba-tiba pemilik kebun anggur itu datang menghampiri beliau. Bukannya memberi pertolongan, pemilik kebun anggur itu mengusir beliau dengan sangat kasar. Sungguh terlalu. Rasulullah pun pergi dalam keadaan masyhur. Bahkan beliau mengaku sempat tak sadar hingga sampai di Konsa Alim. Allah yang mendengar doa Rasulullah mengirimkan malaikat gunung. Malaikat gunung pun menemui Rasulullah, mengucapkan salam dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mendengar apa yang kamu ucapkan kepadamu. Aku, malaikat gunung, diutus oleh Rabb-Mu untuk memenuhi keinginanmu dan perintahmu. Jika kau ingin, niscaya akan kami jatuhkan gunung Ahsyabain ini pada mereka." Kira-kira sobat literasi, setelah mengalami semua peristiwa tersebut, lalu mendapat tawaran seperti itu, pasti sahabat literasi bilang seperti ini, Ya, jatuhkan saja gunung Ahsyabain ini, jangan sisakan sedikit pun dari mereka." Pasti sahabat literasi akan berkata seperti itu. Namun Nabi Muhammad berbeda. Beliau menolak permintaan. Justru beliau berkata, "Justru aku berharap di kemudian hari ada generasi mereka yang akan beriman kepada Allah dan tidak melakukan syirik sedikit pun." Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari 6, 312 sampai 313. Rasulullah sangat sabar dan lemah lembut. Setelah melalui kejadian di Taif, beliau mendapatkan sedikit hiburan. Ada yang tahu hiburan apa? Yap, melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Perlu diketahui juga nih teman-teman, setelah beberapa tahun Rasul berdakwah, Taif menjadi daerah penghasil tentara Allah yang pemberani. Wah, Masya Allah. Nah, kayaknya itu dulu dari ceritanya teman-teman. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita kali ini adalah buah dari kesabaran tidak selalu dibalas spontan. Bisa dibalas kapan hari dan kapan saja. Namun, balasannya sesuai dengan buah kesabaran kita. Kita harus selalu sabar dan tersenyum. Contohnya, kalau ada teman-teman yang gibah tentang kita, udah biarin aja, sabar aja, dan senyumin aja. Doain yang baik juga, jangan yang jelek-jelek. Biar nanti Allah yang memberikan balasannya pada mereka. Sekian dari Aska Fiza Ramadhania. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah
محمد رسول الله